Om Swastiastu. Salam Rahayu. Saya kemarin mau sedikit cerita, kemarin mendapatkan berita dari kiriman WA dari Nyama Semeton dari yayasan. Dalam video itu memperlihatkan adegan-adegan bagaimana seorang orang asing itu terjadi penganiayaan terhadap orang asing lainnya. Dan saya langsung untuk memberikan laporan kepada polisi yang saya kenal untuk sampaikan ada kejadian seperti ini agar segera ditindaklanjuti. Dan saya dengar sudah ditindaklanjuti, Astungkara sudah berproses. Kejadian ini sungguh membuat saya menjadi resah dan khawatir. Kenapa? Karena kita di Pulau Bali memang kita mengandalkan pariwisata. Kita mengandalkan datangnya turis asing datang ke tanah Bali. Tetapi kita juga tidak mau ada turis-turis asing yang menjadi gangster di tanah Bali. Inilah yang terjadi, yang saya lihat videonya. Dan saya dapat laporannya bagaimana seorang temannya bule merasa motornya tidak dikembalikan oleh penyewa, temannya yang orang bule juga, kewarganegaraannya. Ternyata dia mendatangkan teman dengan memakai mobil yang memakai sirene tanpa plat DK. Ini udah cara-cara yang tidak benar. Apalagi bercadar sampai main pukul, main hajar di depan umum di jalan besar. Dari gang sampai ke jalan besar. Banyak orang melihat, banyak orang menonton. Ya saudara, Nyama kita siapapun yang menonton. Ada saya lihat security sudah mengamankan, dibeginikan kepalanya. Kita tahu mereka besar-besar. Banyak orang. Kalau lawan sendiri mungkin ya wajar tidak ada berani. Karena mereka berpostur besar, apalagi bawa stick, pemukul baseball. Fenomena ini terjadi seperti yang saya pernah dengar di dalam penjara. Waktu saya di penjara. Ini saya cerita tidak mengarang, saya sumpahkan diri saya kepada Ida Sang Hyang Widi Wasi. Saya dengar dah dari tahanan lain, bule lain bercerita. Dia ngomong ke saya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata karena dia pergunakan bahasa Indonesia. Pak, itu orang bule itu dia sering melakukan pengancaman, penganiayaan kepada orang-orang bule yang baru datang. Dia mengatakan dari ormasnya Bapak. Dibilang ormas saya yang lama. Dia mengatakan dari orang ormas ini. Dan dia cari mangsa orang-orang bule yang baru-baru datang di Bali. Dia pakai nama ormas Bapak. Saya waktu itu, saya di Blok Sanur. Boleh tanya orang-orang Blok Sanur kalau memang ada angkatan saya itu. Percaya apa tidak? Boleh tanyakan, saya kan sudah sumpahkan diri saya. Apalagi sekarang Kajeng Kliwon, nggak mungkin saya bohong. Saya dengar seperti itu, saya marah. Kenapa? Artinya dia melakukan tindakan kejahatan mengatasnamakan organisasi dia yang ada di Bali. Dan dia mengambil keuntungan, kekerasan yang merusak nama Bali di luar negeri. Saya nggak terima, saya panggil dia ke blok saya bule itu. Saya suruh anak-anak interogasi. Dia pertamanya nggak ngaku, akhirnya ya kita kalau di penjara itu ada sistem-sistem yang bisa kita lakukan untuk membuat dia berbicara. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat dia berbicara. Akhirnya dia mengakui. Dia minta maaf. Saya bilang, jangan sekali-kali dan kembali lagi menggunakan nama itu. Atau mengancam orang di tanah Bali, karena saya menjaga Bali untuk anak cucu saya. Untuk nanti mereka bisa menikmati. Itu yang saya sampaikan. Dan ternyata kemarin saya lihat video-video viral itu benar adanya. Bahwa ada gangster-gangster, orang-orang bule dari negara yang saya nggak mau sebut, negara keras mungkin ini, mencari makan atau berbuat yang tidak-tidak. Banyak juga bule skimming. Kadang-kadang saya waktu baru masuk di penjara itu mereka didapatkan fasilitas yang enak. Karena mungkin mereka berduit. Di LP itu mereka dihargai. Saya paling mangkel itu. Kenapa? Karena saya nggak seneng kalau mereka dihargai.
Efek jerah harus diberikan karena dia bukan membawa keuntungan. Dia bukan datang berlibur untuk berbelanja, dia bukan datang ke Bali untuk membuat suatu usaha atau bisnis, tapi dia datang ke Bali untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada bule-bule yang ada di Bali. Boleh juga tanya kisah saya ketika saya di penjara yang kedua di Poresta. Saya ketemu sama bule-bule. Ada bule bandar, ada bule yang tertangkap karena memakai, orang yang punya perusahaan, orang yang punya usaha restoran, ada yang punya usaha tempat hiburan, itu tertangkap. Ada bandar yang ketangkap juga bule. Yang bandarnya saya nggak kasih masuk ke kamar, saya suruh tidur di hall. Boleh tanya kisah saya di penjara saya yang kedua di Poresta. Yang punya restoran ketangkap karena pemakai, dan yang punya tempat hiburan ketangkap karena dia pemakai. Saya kasih di kamar. Dia nanya saya, kamu ngajak saya di sini tidur di tempat kamu, berapa saya harus bayar? Saya harus bayar berapa? Ini saya sumpahkan lagi diri saya demi desa yang dua, saya dengan betari sekarang Kajang Kliwon. Saya nggak mungkin bohong. Kalau saya bohong, saya terkutuk dan saya menjadi hancur kehidupan saya. Tapi kalau saya benar, saya akan dianugerahi anugerah yang luar biasa oleh alam semesta karena saya tetap kebenaran. Saya bilang sama bule itu, kamu nggak usah khawatir. Kamu nggak perlu bayar apapun sama saya. Kamu nggak perlu bayar apapun di sini. Kamu nggak perlu perhatian apa sama saya di sini. Saya berikan kamu tempat terbaik karena saya tahu kamu mempekerjakan saudara-saudara saya di tanah Bali. Kalau kamu punya usaha, kamu punya restoran, kamu punya tempat hiburan, artinya kamu mempekerjakan orang Hindu Bali, orang-orang Bali untuk ikut bekerja di tempatmu. Saya akan appreciate kamu, saya berikan penghargaan kamu untuk berikan tempat di sini. Kamu nggak usah bayar. Pertama dia ragu, tapi akhirnya berjalan berhari-hari, berminggu-minggu, dia baru salut, dia rangkul saya. Ternyata apa kamu omongkan itu benar. Saya tidak ada minta uang sepeser pun sama dia. Karena saya tahu Tuhan akan melihat apa yang saya lakukan. Dan ini saya harapkan kejadian yang seperti ini besok-besok kalau terjadi lagi di tanah Bali, mari kita bersatu, mari kita suara bulat sesama Nyama Hindu Bali, sesama orang yang tinggal di Bali, orang NKRI, untuk menjaga tanah Bali dari orang-orang yang berbuat tidak benar. Polisi tidak mungkin ada langsung di TKP seketika. Tetapi ketika kita, masyarakat yang ada di TKP, mari kita berbuat menjaga tanah Bali kita, menjaga warisan leluhur kita, menjaga keamanan untuk anak cucu kita. Setelah kejadian itu, laporkanlah sama polisi. Berusaha bersatulah kita, ketika kita kecil-kecil, orang yang kecil-kecil, mereka besar, bersatu kita. Untuk melarang, menyetop mereka, ada yang nelpon polisi. Pasti Bali ke depan akan aman. Pembelajaran dari COVID ini, kita diberikan kesempatan untuk belajar menjaga tanah Bali. Semoga itu bisa kita lakukan. Mari kita jaga Bali bersama-sama. Mari kita jaga NKRI bersama-sama untuk tetap menjadi bangsa Indonesia yang cinta perdamaian dan dilandasi oleh dasar-dasar negara Pancasila. Salam Rahayu, salam merdeka, salam bersatu Indonesia.